yakni di kondisi terberat saya waktu itu belum menikah, saya pernah mencoba untuk bunuh diri, itu pernah. Tapi proposal kematian saya ditolak sama Allah. Saya pernah memotong nadi saya sampai putus, koma 3 kali 24 jam. Dalam kondisi itu, saya tahu saat kita jatuh terlentang terlungkup, dan di saat semua dunia tidak menerima kita, kecuali mungkin hanya 2 yang tetap menerima saya waktu itu. Bahkan saudara-saudara saya juga nggak menerima saya, hanya 2 yang menerima kejelekan saya, keburukan. Pertama Allah, kedua baik, masyaallah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai taqulu lana min dalil awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Saya manggil lagi Bunda dan Kakak di sini ya. Insyaallah semuanya bakal jadi ayah walaupun ada yang masih jomblo ya. Akan menjadi Bunda walaupun juga masih jomblo ya. Masya Allah. Terima kasih yang tidak terkira, jazakumullah khairan kasiran buat Mas Arif dan seluruh teman-teman sponsor yang telah berkenan memperjalankan kami sampai di sini di Jepang pertama kalinya. Seperti yang kadang saya sama suami suka diskusi bareng, kita bilang kita tuh kalau mau jalan-jalan ke luar negeri itu nggak mau hanya sekedar jalan-jalan, tapi harus ada amanah dakwahnya agar perjalanan kita itu perjalanan yang dinotis sama Allah, sehingga nggak hanya sekedar euforia jalan-jalan saja, tapi harus ada dakwahnya, harus ada amanahnya dari Allah. Nah, alhamdulillah itu dulu kami ngobrolnya waktu kami belum seperti sekarang. Nah, ternyata harapan dan doa itu Allah wujudkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang saya juga suka bilang banget, kemarin saya hadir diundang untuk isi Zoom meeting bersama muslimah-muslimah dari Jepang ya, diminta oleh Mas Arif. Itu saya salut banget sama teman-teman WNI yang ada di Jepang. Luar biasa perjuangannya untuk tetap bisa menegakkan Islam di sini, gitu. Untuk bisa mempertahankan tauhidnya, jilbabnya, makanan halalnya, gitu ya. Karena nggak gampang ya untuk bisa berjuang seperti itu dengan kondisi kita yang minoritas di antara para mayoritas. Tetapi justru mungkin minoritas inilah yang spesial bagi Allah saat ini. Dan saya haru banget kemarin waktu pas lagi ngisi, terus kan ada azan maghrib kita di Pontianak ya, kita di Pontianak. KEK-MC-nya tuh bilang begini, Kamila jangan di-mute, kan saya matiin dulu gitu, karena pikir takutnya ini. Kita kangen sama azan, soalnya susah banget dengar suara azan di Jepang ini. Itu buat saya, ya Allah, kita nih di Indonesia mana-mana suara azan loh, mana-mana masjid ya. Kemudian ngelihat datang beberapa masjid yang kita datangin itu suka bilang begini, maaf ya Ustaz, masjid kita tuh kecil, imut-imut gitu, nggak layaknya masjid seperti di Indonesia. Padahal sebenarnya kita di Indonesia tuh sebenarnya malu ya, kadang masjid gede-gede, jemaahnya dikit gitu. Ini masjid kecil-kecil, jemaahnya semangat. Jadi bismillah, teman-teman yang ada di Jepang ini luar biasa, keren sekali, berjuang di antara sesulit-sulitnya untuk bisa tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, itu keren sekali. Jadi saya standing applause banget buat teman-teman yang ada di Jepang. Baik, saya Mirani Moliza, latar belakang saya ibu rumah tangga ya. Dia menggerakkan 1 orang suami dan 3 orang anak. Jadi jangan dibalik, suaminya 1, anaknya 3 ya. Alhamdulillah kami saat ini diamanahkan Allah untuk menceritakan kebesaran Allah lewat amanah ilmu dan
pengalaman atau kisah yang Allah titipkan dan Allah takdirkan dalam hidup kami, terutama saya ya. Karena sebenarnya di antara saya sama suami itu yang bandel itu saya gitu, gadisnya ya. Kayaknya kalau suami itu baik-baik lah, gitu ya, laki-laki yang baik-baik gitu. Nah, tadi ada disinggung sama Mas Arif tentang buku saya, yaitu buku Hijrah Ekstrim, dan satu lagi buku Hijrah Kolbu yang baru launching sekitar 2 mingguan. Kenapa judulnya Hijrah Ekstrim? Karena perjalanan hijrah saya yang saya ceritakan cukup ekstrim, terasa saya itu sehingga bilang, oh ya udah judulnya bukunya Hijrah Ekstrim. Alhamdulillah dari perjalanan ekstrim itulah Allah takdirkan juga kami bisa menceritakan kisah itu di lebih dari 100 kota, di lebih dari 40 kota, lebih dari 100 kali diseminarkan, dan membawa kami hingga mengisi sampai di New Zealand, Kuala Lumpur, ya, berapa sampai di Jepang ini, alhamdulillah. Dengan segala atribut yang sebenarnya saya kalau dipanggil ustazah itu masih agak berat, karena masih ngerasa belum pantas ya, karena masih berjuang dengan hijrahnya. Karena kalau menurut saya, orang yang sudah sukses hijrahnya, orang yang dikatakan sudah sukses hijrahnya adalah bukan orang yang sekedar berjilbab panjang, bukan orang yang hanya sekedar sudah menghafal Quran 30 juz, bukan orang yang sekedar maaf ya, yang sudah bernikah, atau apapun. Bagi saya orang yang sudah sukses hijrahnya adalah orang yang sudah berada dalam syurga. Itu berarti sudah sukses hijrahnya karena dia sudah masuk surga. Itulah yang membuat kita tidak bisa menjengkali atau menyepelekan siapapun, karena kita nggak pernah tahu siapa yang lebih baik di antara kita, karena hanya Allah yang berhak untuk menilai setiap hambanya. Tadi saya dengar ada yang 3 bulan sudah berada di Jepang memutuskan untuk bunuh diri ya, seram amat ya. Dan berarti dia memilih untuk menulis batu nisannya meninggal, lahir di Indonesia, meninggal di Osaka atau di Jepang. Jadi agak keren sedikit ya. Minimal batu nisannya tertulisnya keren gitu, meninggalnya di Jepang ya. Masya Allah. Ya, jadi dari buku itu Allah takdirkan berbagai macam atribut dunia yang Allah tempelkan kepada kami. Saat ini suami karena pengasuh di Masjid Ismu Yahya, masjid yang baru 2 tahun kami bangun, tapi alhamdulillah banyak orang sudah gangguin. Ini masjid Roro Jonggrang ya, karena 2 tahun tuh orang datang dalam keadaan masih baru tiang-tiang, nggak lama datang udah setengah, datang lagi udah 2 tahun, dan dalam 2 tahun Ismu Yahya sudah punya aset hampir 100 miliar dengan izin Allah. Itu bukan karena kehebatan kami, gitu, tapi tadi benar. Hanya Allah yang berperan di dalamnya. Kami cuma memilih berharap Allah pakai tubuh kami untuk membesarkan rumah Allah. Ya seperti dikatakan sama Mas Arif tadi, atau siapa tadi Bapak Pak Eriza ya. Iya, Ayah Riza. Dengan atau tanpa kita, Masjid As-Sholeh tetap berdiri. Karena itu rumahnya Allah. Allah pasti akan berdiri. Itu proposalnya langsung Allah yang pegang soalnya. Tapi pertanyaannya, ada nggak nama kita dicatat di situ? Ada nggak Allah notice kita di situ? Takutnya Allah ada notice kita yang nggak gitu ya. Nah, akhirnya Allah notice pakai masalah. Gitu. Nah, saya itu dinotis Allah pakai masalah. Jadi segala atribut dunia yang Allah tempelkan pada kami berdua, sedikit saya cerita dari waktu yang beberapa menit lagi ini, semoga bisa menjadi inspirasi buat ayah bunda agar jangan pernah menyerah dengan segala keadaan. Ya mudah-mudahan cukup sekali kejadian bunuh diri tadi. Saya yang duduk di sini, masya Allah dapat kursi spesial bersama suami. Dulunya pernah merasakan sakit hina yang luar biasa. Pernah berada dalam kondisi yang paling hina dalam hidup. Pernah berada di kondisi dicaci dan dimaki dalam hidup. Pernah masuk TV One dan Metro TV selama hampir 2 minggu, masuk koran 1 bulan, wajah saya manis sekali tampil di koran-koran di Pekanbaru. Jadi saya PNS ya di Pekanbaru. Itu hampir 1 bulan, dan pernah membuat malu keluarga besar suami dan keluarga besar saya. Walaupun masalahnya terjadi itu sebelum saya menikah, gitu ya. Jadi suami waktu awal nikah itu kena zongnya aja. Saya pernah merasakan
karena kekufur nikmatnya saya, kekufur nikmatan saya yang sudah diamanahkan Allah rezeki, masya Allah, sebagai seorang gadis punya penghasilan lumayan waktu itu. Tapi karena kufur nikmat, saya pernah merasakan dinginnya lantai penjara. Jadi saya pernah berada dalam penjara, saya pernah menjadi seorang narapidana. Kira-kira ayah bunda abang kakak masih mau dengerin saya? Saya bicara depan sini mantan narapidana. Masih ya. Dengan segala kerendahan hati saya izin berbagi kisah. Bukan yang menggurui atau mengajarkan, saya cuma sedikit berbagi kisah atas kekufur nikmatan saya waktu itu. Saya pernah merasakan di lantai penjara. Saya tahu malunya keluarga saya saat itu, dimana pada saat itu kita baru nikah 4 bulan, mau diresepsikan. Ya, nikah dulu karena nggak punya duit, modalnya cuma 500.000 soalnya untuk nikah. Yang penting, kamu mau sama aku mau sama kamu, udah kita nikah, gitu ya. Cuman gitu doang. Nah akhirnya 1.500 undangan yang mau disebar, 1.000 undangan sudah tersebar. Hamin 10 hari, saya dijemput oleh polisi. Dengan baju yang melekat di badan, saya terbang berangkat ke Pekanbaru dari Pontianak. Digandeng tangan saya sama suami saya turun dari pesawat, beliau bilang, Bunda, anggaplah ini cara Allah untuk melaundry dosa-dosa Bunda. Karena saya dulunya, tadi saya baru ngobrol sama Kak Yura dan di belakangnya kita sama-sama Medan kan. Ya Masya Allah, kehidupan saya di Medan dulu luar biasa waktu masih gadis. Wajar saya masuk penjara karena dulu pernah jadi the queen of diskotik di kota Medan. Pernah merasakan rasanya minuman keras seperti apa, pernah dalam keadaan teler pulang ke rumah dan lain-lain. Tapi dan pernah memutuskan akhirnya di kondisi terberat saya waktu itu belum menikah, saya pernah mencoba untuk bunuh diri, itu pernah. Tapi proposal kematian saya ditolak sama Allah. Saya pernah memotong nadi saya sampai putus, 3 kali 24 jam. Dalam kondisi itu, saya tahu di saat kita jatuh telentang telungkup, dan di saat semua dunia tidak menerima kita, kecuali mungkin hanya 2 yang tetap menerima saya waktu itu. Bahkan saudara-saudara saya juga nggak menerima saya. Hanya 2 yang menerima kejelekan saya, keburukan saya. Pertama Allah, kedua ibu saya, yang saya rasakan tetap memeluk saya dalam kondisi apapun, yang tidak pernah membuang saya dan tetap percaya. Waktu saya koma, beliau tetap bisikin, iya bangun nak, bangun sayang. Umi yakin satu saat ia bisa menceritakan segala yang terjadi dalam hidup dia dalam keadaan tersenyum. Dan saat ini saya menceritakannya dalam keadaan tersenyum, walaupun sebenarnya waktu itu rasanya sakit banget. Saya mencoba untuk bunuh diri, pernah. Ini masih ada tanda di tangan saya. Kenapa? Karena waktu itu saya menjadikan dunia itu Tuhannya saya. Saldo rekening menjadi Tuhan, dokter menjadi Tuhan. Karena waktu itu saya sempat divonis leukemia stadium 3. Hutang-hutang, pekerjaan, nama baik, belum waktu itu belum nikah, pacar, dan semua itu menjadi Tuhan buat saya. Ternyata Allah cemburu. Pada saat kita menjadikan selain dari Allah itu menjadi Tuhannya kita, udah pasti Allah cemburu. Pada saat kita menjadikan pekerjaan kita menjadi Tuhan kita, Allah pasti cemburu. Pada saat kita menjadikan pasangan kita sebagai Tuhannya kita, gelar kita menjadi Tuhannya kita, predikat kita dan segala kedudukan yang kita terima saat ini, termasuk saldo rekening, menjadi Tuhan, itu Allah pasti akan cemburu. Dan saat itulah saya menyadari waktu itu Ustadz yang bimbing saya bilang, Mira, kamu harus menjadi diamond di depan Allah. Mungkin untuk nanti kisah lebih lengkapnya ada di buku Hijrah Ekstrim yang saya tuliskan. Dan bagaimana cara saya menjemput pertolongan Allah satu demi satu, sehingga Allah izinkan berada di kondisi ini, saya tuliskan di buku Hijrah Qalbu. Ada 2 buku yang bersambung. Jadi kalau hanya baca buku Hijrah Qalbu nanti nggak dapat ininya. Baca buku Hijrah Ekstrim, baca buku Hijrah Qalbu, dua-duanya insya Allah. Nah tadi saya bilang perjalanan kami sampai sini juga pernah merasakan hutang 1,8 miliar dulunya. Yang dengan izin Allah, kesalahan itu sesudah menikah ya, sudah punya anak, salah dalam berbisnis kembali. Tapi dengan izin Allah selesai dalam waktu 5 bulan. Dengan saat, dan itu ada di buku Hijrah Qalbu kita.
Jadi ayah bunda abang kakak semuanya, satu hal ternyata yang membuat Allah berkenan untuk mengangkat derajat kita. Dan waktu itu yang saya sangat cintai ayat, yaitu salah satu ayat Allah sebelum syaitan dirajim bismillahirrahmanirrahim, tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili. Jadi Allah bisa mengubah siang jadi malam, malam jadi siang. Allah bisa memuliakan dan juga bisa menghinakan dalam satu malam, dalam satu jam. Satu malam sebelumnya saya dan suami tidur di kamar baru kami dengan gorden baru, tempat tidur baru, TV baru. Besok malamnya kami sudah nginep di kantor polisi. Allah bisa merubah itu dalam satu malam. Tapi Allah juga bisa merubah itu dalam waktu satu malam, dari hina menjadi mulia. Di saat apa? Di saat pertama kita datang ke Allah dalam kondisi membodohkan diri, yaitu taubat. Selama kita masih sok pintar, sok hebat, jaya dengan segala ilmu, maka tidak akan ada pertolongan Allah. Itu yang kami rasakan. Dan yang kedua, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Falaq ayat 2 dan 3, Allah sebelum syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Suami saya suka bilang, kalau gaji itu bukan rezeki, itu namanya pendapatan ya. Itu namanya pendapatan. Tapi rezeki itu adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka. Teman-teman nanti yang menggeser rezeki uangnya, rezekinya untuk bangun masjid as-solihin, terus nanti itu salah satu syarat untuk bertakwa, karena Allah berfirman tidak sempurna amal ibadah seorang anak manusia sebelum dia memberikan harta terbaiknya. Terbaiknya. Jadi bukan sisakan, tapi sisihkan. Kan kalau sisakan tuh sisa-sisa uang yang ada. Tapi kalau menyisihkan berarti kita memberi yang terbaik. Nah, saat itu kami paham tentang bagaimana mengutamakan urusan Allah, maka Allah akan mengutamakan urusan kita. Bagaimana kita memberi yang terbaik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita mau bangun masjid Ismoyah itu bukan hanya berpegang dan berharap dari infak orang, tapi dari perusahaan yang kami bangun bersama, kita sisihkan infaknya dari perusahaan itu untuk dibangunkan ke masjid Ismoyah ya. Apakah itu membuat perusahaan kami semakin berkurang pendapatannya? Enggak, ternyata. Masya Allah. Bahkan mohon maaf lahir batin, saya dan suami keliling Indonesia itu tidak pakai tarif, tidak ada untuk undang saya dan suami bayarannya sekian gitu ya, itu nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak mau membatasi rezeki yang mau Allah kasih. Misalnya nih contoh, kita kasih tarif, ngambil saya dan suami 10 juta, 15 juta atau 20 juta, berarti kan kata Allah, Mira, aku tuh mau kasih kamu lebih dari sekedar itu. Kamu kenapa ngebatasinnya cuma segitu? Ya wes lah, tak kasih segitu aja gitu. Nggak mau. Akhirnya Masya Allah bayaran dari Allah tuh keren. Salah satunya adalah kami bisa ketemu antum-antum semuanya di sini. Karena silaturahmi itu mahal banget. Jadi apa yang kami dapatkan saat ini kalau dirupiahkan itu nggak ternilai. Pada saat kami memilih umroh pertama kami datang ke rumah Allah dalam kondisi membawa hutang 1,8 miliar. Itu pertama kali umroh. Kenapa nggak milih lunasi hutang dulu? Nggak cukup. Umroh kan cuma 60 juta berdua. Itu kemarin bawa mama ya, sama papa. Anggaplah kita berempat itu 100 juta. Hutangnya 1,8 miliar. Kalau bayar hutang nggak cukup. Kita datang ke Allah bawa bendera putih minta ampun sama Allah. Waktu itu bilang, ya Allah, seandainya kau selesaikan hutang ini, tolong ya Allah, pakailah tubuh kami ini, tangan kami, mulut kami untuk menceritakan kebesaran-Mu. Hanya itu yang kami bilang sama Allah. Dan akhirnya Allah izinkan, makanya sampai hari ini kita nggak pernah mau. Bahkan kita berdua berpikir bagaimana dari rezeki yang Allah kasih, kita bisa membesarkan agama Allah. Seperti itu. Jadi ayah bunda, abang kakak, saya salut banget dengan ayah bunda, abang kakak yang ada di Jepang ini, luar biasa. Saya bilang saya juga belum tentu sanggup untuk berada di sini menjalani proses hidup yang luar biasa, jauh dari orang tua. Untuk makan pecel lele aja susah banget ya, apalagi cari bakso gitu ya. Kalau nggak buat sendiri gitu. Nah itu keren sekali. Ya semoga ayah bunda, abang kakak yang ada di sini benar-benar diistiqomahkan Allah selalu dalam ketaatan, merasakan persaudaraan, bahkan ketemu sesama orang Indonesia tuh kayaknya bahagia banget ya. Kan lupa gitu untuk mau saling menggibah ya, karena sama-sama saling membutuhkan di negeri orang. Bedanya kan kalau di Indonesia
Bagaimana saling menjatuhkan satu sama lain? Nggak semua ya, nggak semua. Tapi banyak perkumpulan-perkumpulan, bahkan perkumpulan masjid sekalipun terkadang ada tuh yang pengen saling menjatuhkan satu sama lain hanya karena berebut kursi DKM, ketua DKM. Itu bisa saling menjatuhkan. Tapi di sini insya Allah semoga itu nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena semuanya saling membutuhkan. Karena semuanya saling bergantung dan ya tadi inilah saudara kita yang sebenarnya kita seperti itu. Jadi semoga itu juga bukan terakhir kami datang ke Jepang ini. Semoga Allah izinkan satu saat bisa kembali lagi ke sini. Dan pada saat datang ke sini Masjid As-Solihinnya sudah berdiri ya, berdiri tegak. Jadi ayah bunda, kami cuma menyampaikan segala amanah yang telah dititipkan. Semoga singkat ini menjadi wasilah untuk kebaikan. Sekali lagi semoga saya doakan ayah bunda, tubuh ayah bunda, rezeki ayah bunda, maka Allah yang dipakai Allah untuk menjadi bagian berdirinya Masjid As-Solihin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, segala yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari saya sendiri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.